karena membubarkan ibadah Jumat gereja di Bandar Lampung terhadap ibadah lapangan kebencian, membubarkan kegiatan ibadah mahasiswa dan siswa masuk Katolik di Tangerang Selatan. Tumbuh sebagai individu bersosial di Indonesia tentu dibumbui dengan berbagai macam perbedaan. Suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda seharusnya menjadi keunikan yang akan membawa kita menjadi masyarakat heterogen dan inklusif. Namun, dalam perjalanannya tentu tidaklah mudah. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa yang digunakan, serta diiringi dengan berbagai agama yang ada, membuat masyarakat Indonesia terbagi ke dalam beberapa kelompok. Hal inilah yang pada akhirnya terus menjadi tantangan tak terselesaikan bagi tanah air kita, Indonesia. Risihnya perdebatan akibat ujaran opini dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya menimbulkan tendensi untuk tidak suka atau bahkan membenci suatu kelompok tertentu. Tentu hal ini juga disebabkan oleh kesenjangan yang terjadi pada kelompok mayoritas dan juga minoritas yang cukup signifikan. Lebih jauh, permasalahan ini pada dasarnya mengakar pada bagaimana seorang individu dalam kelompok tersebut menyikapi perbedaan. Terdapat beberapa individu dalam golongan mayoritas dengan rasa egosentris yang dibawanya membuat ia merasa memiliki daya yang besar akan hak yang dimilikinya, bahkan menyepelekan hak kelompok lainnya. Sebaliknya, beberapa individu dalam golongan minoritas merasa kecil dan lemah hingga tidak bisa memperjuangkan haknya. Sayangnya, narasi ini tidak hanya terucap dan terpikirkan saja, namun telah menjadi fakta. Fakta tersebut kerap kali terlihat dalam sudut pandang agama. Sudah banyak kita lihat fenomena yang menjadi bukti ketidaksetaraan agama di Indonesia. Terdapat beberapa fenomena seperti adanya pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di daerah Tangerang Selatan yang pembubarannya dimulai dengan kata-kata makian yang mengintimidasi hingga adanya ancaman pembunuhan. Fenomena serupa yang terjadi di Lampung ketika umat Kristen sedang melakukan ibadah di dalam gereja. Pembubaran yang dilakukan oleh RT setempat dilakukan dengan alasan gereja tersebut belum memiliki izin untuk mengadakannya ibadah. Fenomena lainnya datang di Bantul ketika umat Hindu sedang melakukan upacara doa yang akhirnya dihentikan secara paksa oleh warga setempat dengan alasan warga setempat tidak menyetujui adanya ibadah tersebut dilakukan. Jika telah lebih lanjut, posisi individu sebagai masyarakat mayoritas maupun minoritas sangat tak terlihat. Fenomena ini jelas mengindikasikan bahwa individu dalam kelompok yang mayoritas memiliki kekuatan yang lebih dominan untuk menekan kelompok yang minoritas. Tentu saja hal ini tidak bisa dijadikan permasalahan berulang yang turut hidup dan tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, bukan berarti upaya tersebut telah berhasil. Banyak hal yang perlu diperbaiki dan dibentuk, baik dari perseorangan individu, kelompok, maupun juga dari pemerintah. Dimulai dengan upaya aktif dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang adil terkait pembangunan rumah ibadah untuk seluruh umat beragama. Dilanjutkan dengan pengawalan dari pemerintah untuk memastikan bahwa jajaran di bawahnya telah mentaati kebijakan yang telah disepakati dan tidak bias terhadap salah satu kelompok agama. Perlu adanya tambahan pendidikan terkait toleransi yang ada di Indonesia dan juga pemahaman terkait Bhinneka Tunggal Ika. Serta perlu pula ditanamkan kepada setiap individu yang ada di Indonesia bahwa kita hidup beriringan dan hidup bersama dengan memijak tanah yang sama dan menjunjung langit yang sama meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Menjadi mayoritas bukan tentang seberapa besar kekuatan yang dimiliki, namun seberapa luas tangan kita merentang dan memeluk perbedaan yang ada.